Assalamualaikum Sobat Amis, kembali lagi bersama saya dengan Ade Hernawan di channel Aquatic Farm. Oke teman-teman, baru sempat bikin video lagi nih untuk setting lagi nih ya, seperti biasa. Dan di kesempatan kali ini saya akan setting untuk tank ikan siklid Afrika. Cuman settingannya paling ya gimana ya, sederhana aja lah. Dan bahan-bahan yang akan saya gunakan ada di sini, di depan. Mana? No. Di bawah ya, nanti kita sebutin bahan-bahan apa saja yang bakalan saya pakai untuk men-setting akuarium tank ini. Ukurannya 122 dimensinya, lebar 40 dan tingginya cuma 40 cm. Nah, dan untuk ketebalan kacanya itu cuma 8 mili teman-teman. Kuat nggak ya? Insya Allah kuat lah. Nah, jadi untuk lampunya sendiri belum saya nyalakan ya teman-teman. Cuman kalau misalkan saya nyalain sekarang, silau ya, cahayanya mantul nih. Coba aja nih. No, kan silau. Jadi nantilah pas kita setting baru kita nyalain. Oke teman-teman, dan ini rencana saya buat akuarium ikan siklid Afrika. Untuk jenisnya sih banyak yang request, katanya bang coba deh bikin khusus untuk tank hub ataupun embuna. Gimana ya, kalau misalkan untuk embuna itu harganya agak lumayan pedes ya teman-teman, agak pedes. Ikannya sih kecil-kecil, cuman kan harganya kayak apa ya, kayak harga cabai rawit. Bukan kayak harga cabai rawit, maksudnya harganya bagaikan cabai rawit gitu, kecil-kecil cabai rawit, pedes mahal gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk jenisnya nanti kita pikirin lagi kalau misalkan tanknya udah jadi ya teman-teman. Dan oke, sebelum lanjut ke videonya, yang baru mampir buat teman-teman boleh silahkan diklik tombol subscribe-nya agar saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten tentang ikan siklid ya. Kebanyakan dari teman-teman semua yang nonton konten-konten saya gitu, kebanyakan request yang membuat om bikin konten-konten tentang siklid aja. Gimana ya, kalau misalkan saya bikin khusus untuk ikan siklid, saya masih belum mumpuni untuk dari perilmuan persiklitan gitu ya, masih belum paham, saya juga masih tahap-tahap belajar sebenarnya teman-teman ya. Sedikit demi sedikit saya tahu lah seluk beluknya ikan siklid itu seperti apa. Dan mungkin kalau misalkan dibilang suhu bukan, cuman kalau misalkan untuk selingan paling saya buat konten-konten tentang ikan predator ataupun ikan-ikan tankmet dan lain sebagainya. Oke. Dan untuk bahan-bahan membuat tank yang di belakang ini, oke, kita lihat ya bareng-bareng. Nah ini dia teman-teman, saya bakalan menggunakan batu ini, namanya katanya sih batu semut ya teman-teman. Saya beli di toko Aquascape. Saya coba cari-cari batu erangga, emang ada batu erangga, cuman kalau dipikir-pikir kan kacanya itu tebalnya full 8 mili ya. Kalau misalkan saya pakai batu erangga, takutnya jebol. Ya nggak sih, jebol ya. Kita cari aman aja lah. Dari batu ini aja, batu semut aja udah agak lumayan berat ya. Ini lebih berat bebannya, bobotnya daripada batu lavarok ya. Kalau batu lavarok sih masih enteng gitulah ya. Kalau ini batu semut ini agak lumayan. Dan yang sangat disayangkan kemarin batu semutnya cuman ada tinggal sisa segini doang. Saya timbang, saya kilo itu ada beratnya kurang lebih dari 2 kilo. Tapi 2 kilo lebih sih ya, 2 kilo lebih ya, saya ingat itu pas ditimbang itu beratnya ada 2 kilo lebih. Dan untuk kalau saya sih ya wajib sih ada ini sih, karang-karang jahe. Saya sengaja pilihin karang-karang jahe buat di dasaran, buat tambah-tambahan aja lah. Takutnya kalau misalkan cuma batu segini doang kelihatannya gimana gitu ya, settingannya ya kurang menarik ya. Saya pengen coba bikin semenarik mungkin tapi dengan budget seadanya dan juga settingan sederhana untuk ikan siklid Afrika. Nah jadi ini batu-batu karang jahe ini sengaja saya pilihin yang gede-gede. Kalau misalkan kan karang jahe itu rata-rata pecahan ya, pecahan batu-batu karang gitu. Jadi kalau misalkan kalau yang kecil-kecil itu gimana ya, kurang efektif kalau misalkan untuk display dasaran.
apa ya namanya ya, media lah gitulah. Cocoknya sih bagusnya biasanya kan untuk kerang jahe itu biasanya dipakai untuk media filter. Nah, dan juga pasirnya saya menggunakan pasir Bali ya. Baru pertama kali ini saya menggunakan pasir Bali. Nah, ini teman-teman pasir Bali ya. Kemarin saya beli pasir Bali ini kurang lebih lagi, tapi emang 13 kilo ya. Saya membeli pasir Bali 13 kilo seharga berapa ya kemarin tuh? Kalau nggak salah itu 100.000 ya. Kalau misalkan per kilo itu 10.000. Kalau untuk di daerah kalian pasir Bali berapa ya? Kalau di tempat saya 10.000 per kilo ya teman-teman. Dan ini saya ada 13 kilo, jadi ada kortingan dikit diskon. Jadinya harganya 100.000. Nah, untuk pasir Bali. Nah, sebelum teman-teman menuangkan pasirnya ke dalam tank, langkah baiknya teman-teman itu harus mencuci terlebih dahulu pasir Bali tersebut. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk pilihan jenis pasir itu ada beberapa macam sih. Kalau misalkan untuk tank Cichlid ya, bisa menggunakan pasir Bali, pasir silika, pasir bangka, ataupun pasir semut. Tapi biasanya kalau misalkan pasir semut itu untuk Cichlid Amerika. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lagi bilas. Dan kita bilas ini biasanya saya membilas itu cukup untuk 5 kali bilasan. Setidaknya kita mengurangi kadar apa ya namanya ya, biar pas lagi diisi air di dalam tank itu nggak terlalu keruh-keruh banget, dan juga biar pasirnya higienis lah, bersih ya gitulah. Oke, nah gini aja teman-teman, puter sampai berbusa, sampai airnya kotor, nanti kita buang, isi lagi, udah seperti itu aja untuk mencuci pasir ya. Terus juga kalau misalkan kalian bertanya, pasir apa sih yang sebenarnya bagus untuk ikan Cichlid Afrika? Nah, jadi kalau misalkan saya jawab di sini pasir yang paling bagus, itu sebenarnya kita balik lagi ke selera masing-masing ya teman-teman. Nah, kita sukanya pakai pasir apa gitu. Kalau rekomendasi dari saya ya, saya juga bingung jawabnya ya. Pasir Bali juga bagus, pasir bangka bagus, tapi rata-rata di tank saya yang lama itu rata-rata 80% itu pakai pasir bangka ya teman-teman. Karena kalau pakai pasir bangka itu teksturnya lebih halus dan juga tidak merusak ikan Cichlid, karena si ikan Cichlid itu suka berkumur-kumur di dalam pasir nyari-nyari makanan gitu ya. Hampir aja nih teman-teman, saya kelupaan untuk menaburkan bakteri starter ya, bakteri starter bubuk ini. Nah, tadi seharusnya sebelum menuangkan pasir itu harusnya udah ditebar dulu nih untuk bakteri starter seperti ini. Tapi ini nggak wajib juga loh ya teman-teman. Kalau misalkan nggak ini ya nggak apa-apa sih sebenarnya sih ya. Tapi tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan bakteri baik ya di dalam akuarium yang baru, di dalam settingan tank yang baru. Apalagi substratenya yang berpasir seperti ini ya, biar lebih cepat gitu pertumbuhan bakterinya.
Oke teman-teman, tank Cichlid Afrika di tank 122 cm 40 dikali 40 sudah selesai saya setting. Gimana menurut kalian untuk settingannya? Cukup sederhana bukan? Mudah, simple dan gampang. Nah, di samping itu ada minim budget teman-teman, biaya yang cukup murah ya istilahnya. Dan untuk ketebalan kaca cuma memakai 8 mili. Karena itu saya ketebalan pasir yang saya gunakan cuma 2 cm. Nah, dan juga dari batu-batuannya ini, media-medianya apa ya? Bahasa aquascape-nya apa sih, saya lupa lagi. Udahlah, media aja. Nah, untuk medianya sendiri saya perhitungkan teman-teman, jangan terlalu banyak bebannya. Kalau misalkan terlalu berat, takutnya nanti tiba-tiba kacanya pret, nah pecah gitu ya, retak. Soalnya saya sudah pernah ngalamin ya, kacanya retak gara-gara tidak kuat menahan beban dan yang tidak mumpuni lah istilahnya ya. Ketebalan kacanya itu dulu 8 mili, saya isi airnya full di tank 120, itu kacanya pecah ya, dia nggak kuat. Nah, jadi untuk teman-teman biar lebih safety, untuk dipertimbangkan lagi ya kalau misalkan untuk nyeting tank Cichlid, baik itu di aquascape, biotop ataupun hardscape, ketebalan kaca yang paling utama ya teman-teman. Nah, jadi untuk batu-batuannya juga tadi saya jelasin, saya memakai batu semut dan juga campur sama karang jahe ya, karang jahe yang udah udah dicuci terlebih dahulu dan semuanya udah dicuci. Nah, dan untuk bilasan air pas mencuci pasir itu saya bilas tadi 5 kali bilasan, setidaknya biar meminimalisir kebutekan keruh ya, meminimalisir biar nggak keruh. Dan di sini juga saya belum pasang filternya, nanti besok lah insya Allah saya pasang filternya. Dan untuk media-medianya saya siapin. Nah, jadi kalau misalkan udah ready, jadi kalau misalkan udah cycling, udah bener-bener mature medianya dan sudah siap masuk ikan-ikannya, ikan Cichlid Afrika. Dan untuk jenisnya nanti teman-teman lihat sendiri aja dah. Nanti akan saya update lagi setelah ikan-ikannya terisi. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir ke channel Aquatic Farm dan telah mengklik video ini. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, dan komen, oke? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.